Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Ramadhani Chania, berasal dari kelas 19A, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas suatu materi yang berkaitan dengan mata kuliah Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Nurhandi MPD, di mana saya akan membahas mengenai sejarah masuknya agama Islam ke Riau serta beberapa situs peninggalan dari penyebaran agama Islam di Riau. Untuk mengetahui bagaimana sejarah masuknya Islam ke Riau serta beberapa situs peninggalannya, maka saksikanlah video ini hingga habis. Dan selamat menyaksikan. Baiklah, pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan video pada kesempatan kali ini. Islam merupakan gerakan raksasa yang telah berjalan sepanjang zaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis sangat kompleks dan terdapat banyak masalah, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Ada perbedaan antara pendapat lama dan pendapat baru, di mana pendapat lama sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dan pendapat baru pun menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-7 Masehi. Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Agama ini lahir dan berkembang di tanah Arab. Pendirinya adalah Nabi Muhammad SAW. Agama ini lahir salah satunya sebagai reaksi atas rendahnya moral manusia pada saat itu. Manusia pada saat itu hidup dalam keadaan moral yang rendah dan dalam masa kebodohan atau jahiliyah. Penyembahan berhala, pembunuhan, perzinahan, dan tindakan rendah lainnya merajalela. Islam mulai disiarkan sekitar tahun 612 di Mekah. Karena penyebaran agama baru ini mendapatkan tantangan dari lingkungannya, Nabi Muhammad pun kemudian pindah atau hijrah ke Madinah pada tahun 622, dan dari sinilah Islam berkembang ke seluruh dunia. Baiklah, kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Riau. Sebelum masuknya agama Islam ke daerah Riau, tidak ada seorang pun penduduk Riau yang menganut atau memegang agama tauhid ini. Pada zaman dahulu, agama asli dari penduduk Riau ini ialah animisme, di mana yang percaya kepada ruh nenek moyang dan para leluhur. Kemudian menyusul pada sebagian penduduk mereka yang beragama Buddha, kemudian berkembang menjadi Hindu-Buddha. Dalam kesempatan ini, agar lebih jelas, pembahasan masuk Islam ke Riau dibatasi kepada beberapa daerah, yaitu Kutu Kampar, Rokan, Kuantan, Indragiri, dan Tapung. Menurut sejarah Riau, Kutu Kampar adalah daerah pertama-tama di dataran Riau yang berhubungan dengan orang-orang Islam atau pedagang. Hal ini dimungkinkan karena sejak zaman Bahari daerah ini telah berhubungan dengan pedagang-pedagang dari negeri asing seperti Cina, India, Arab, dan Persia. Hubungan tersebut didasarkan oleh kepentingan perdagangan, karena daerah lembah Sungai Kampar kanan atau kiri merupakan daerah penghasil lada terpenting di dunia dalam periode pada masa itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau daerah Kutu Kampar yang mula-mula dimasuki agama Islam. Berdasarkan perjalanan para penyiar agama Islam yang datang sebagai pedagang itu, maka besar kemungkinan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam itu mungkin telah sampai di Riau. Sebagaimana juga disimpulkan oleh seminar masuknya Islam ke Nusantara di Aceh tahun 1980. Meskipun Islam telah masuk pada abad ke-7 atau 8 Masehi di Riau, namun penganut agama ini masih terbatas di lingkungan para pedagang dan penduduk kota di pesisir pantai tersebut. Hal ini disebabkan karena kuatnya pengaruh agama Buddha yang merupakan agama negara dalam kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Kemudian dari Kuntu, Islam diperkirakan menyebar ke daerah Rokan. Saat mereka datang ke daerah ini, Rokan sudah memiliki kehidupan bermasyarakat yang baik, di mana dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedudukan sebagai primus inter pares yang bernama Raja Said. Masuknya pelarian-pelarian Muslim dari Kuntu berhasil membawa pengikut-pengikut Raja Said menjadi pemeluk agama Islam, dan bahkan Raja Said sendiri akhirnya menjadi penganut agama Islam yang baik. Di samping itu, terdapat pula pendapat-pendapat lain yang menyatakan Islam di Rokan berasal dari 5 kota, yaitu Bangkinang, Kuwo, Salo, Rumbia, dan Air Tiris yang terletak di tepi Sungai Kampar kanan.
Ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Rokan datang dari Aceh atau Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14. Kerajaan Pasai inilah yang kemudian mensponsori berdirinya Kerajaan Rokan bernama Kerajaan Kunto Darussalam yang dalam perkembangannya sejajar dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Akan tetapi dalam abad ke-14 itu juga Kunto Darussalam diserang Majapahit dan baru pada abad ke-16 terutama melalui tokoh Syekh Burhanuddin bukan hanya diintensifkan kembali. Syekh Burhanuddin pun bukan hanya sebagai mubalik tetapi juga bertindak sebagai seorang guru. Dari Kuntu Kampar dan Kunto Darussalam, Islam pun menyebar ke daerah Kuantan dan Indragiri. Di antaranya ulama yang berjasa menyebarkan Islam ke daerah ini adalah Syekh Burhanuddin Al-Kamil. Islamisasi yang dilakukan oleh Syekh ini sampai ke Kuantan, terus ke hilirnya muara sungai Indragiri seperti Sapat dan Prigiraja. Sumber lain menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indragiri melalui pantai barat Sumatera dibawa oleh seorang ulama yang bernama Syed Ali Al-Idrus. Jalur-jalur yang dilaluinya adalah dari Hadramaut singgah di Samudra Pasai dan sampai di pantai barat Sumatera, tepatnya di kota Air Banyis. Di daerah ini ia tinggal berapa lama dan tugas mengembangkan agama Islam. Kemudian menuju timur dan sampai ke Kerajaan Siak terus ke Pahlawan. Mungkin hanya itulah mengenai sejarah singkat masuknya agama Islam di Riau pada masa itu. Baiklah, kemudian saya akan membahas beberapa situs-situs peninggalan agama Islam yang berada di Riau, di mana salah satu bukti nyata dari perkembangan dan penyebaran agama Islam di Riau terdapat pada situs-situs peninggalan sejarah yang ada di Riau, di mana yang pertama ialah Masjid Raya Nur Alam Senapelan, yang merupakan tonggak sejarah Islam di Pekanbaru, sebuah bangunan masjid yang didominasi warna kuning di daerah Senapelan. Bangunan tempat ibadah kaum muslimin ini dikenal dengan nama Masjid Raya Nur Alam. Sejarah nama Masjid Raya Nur Alam ini diambil oleh nama kecil Sultan Alamuddin, yaitu Raja Alam, di mana upacara menaiki bangunan ini dilakukan pada sholat Jumat yang dipimpin oleh menantu Sultan Alamuddin, yaitu Imam Syahid Osman Shahabuddin, menantu Sultan Alamuddin, ulama besar Kerajaan Siak. Bangunan masjid bersejarah itu terlihat masih berdiri kokoh di sudut kota Pekanbaru hingga saat ini. Bangunan religius yang merupakan peninggalan Kerajaan Siak dan merupakan masjid batu pertama yang dibangun di Pekanbaru. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kompleks masjid inilah nama Pekanbaru bermula. Pada perkembangannya, kelaziman nama itu menjadi Pekanbaru dan menjadi nama kota hingga saat ini. Masjid sebagai pusat kebudayaan Islam kental sekali terlihat. Seperti pada zaman awal Islam, masjid juga digunakan sebagai tempat untuk mengambil sumpah bagi orang-orang yang ingin memeluk agama dan keyakinan Islam pada masa itu. Kemudian, terletak tak jauh dari pusat perbelanjaan Pasar Bawah di Kecamatan Senapelan, di kompleks masjid saksi dari penyebaran awal agama Islam ini terdapat kompleks makam. Selain tempat ibadah, pada bulan tertentu Masjid Raya juga digunakan sebagai salah satu objek wisata religius andalan kota Pekanbaru. Wisatawan domestik maupun luar negeri acap kali berkunjung ke masjid itu. Prosesi adat mandi menjelang bulan puasa atau dikenal dengan mandi Balimau adalah salah satu tradisi menjelang Ramadan yang oleh pemerintah setempat dijadikan salah satu andalan sektor wisata. Peziarah dari berbagai penjuru pada umumnya datang untuk berdoa di kompleks makam Sultan Siak. Menurut Dadang yang juga mengurus kompleks makam tersebut, kompleks makam memanglah terbuka untuk peziarah umum sehingga kita bisa datang untuk berziarah dan berdoa di makam tersebut. Selanjutnya, situs yang kedua ialah Masjid Ar-Rahman tertua kedua di Pekanbaru. Ternyata setelah mendengar cerita seorang kakek yang bernama Ibrahim, salah satu saksi hidup berdirinya Masjid Ar-Rahman Pekanbaru Riau, ia bercerita bahwa masjid yang berada di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Nangka Pekanbaru ini katanya adalah masjid tertua kedua di kota Pekanbaru, di mana dijelaskan lokasi bangunan Masjid Ar-Rahman merupakan tanah wakaf dari Raden Sastro Pawiro Jayaningrat. Pembangunan masjid ini dilakukan dengan swadaya masyarakat yang berada di sekitar Jalan Sumatera dan wilayah Pekanbaru hingga ke Tangkerang. Dalam penuturannya, pembangunan masjid ini dimulai dari tahun 1300
dimulai pada tahun 1930 hingga 1935. Saat itu, sekitar masjid terdapat 3 rumah panggung. Raden bersama masyarakat bersuadaya membangun satu-satunya masjid yang berada di tengah kota itu. Konsep pembangunan juga sangat sederhana. Dinding, lantai, dan tiang masjid saat itu hanya berasal dari papan biasa dengan atap daun dan bangunan berbentuk panggung dengan ketinggian 1 meter. Luas bangunan juga hanya 8 kali 8 meter persegi. Masjid juga dicat menggunakan oli bekas, sehingga warna masjid sedikit hitam kecoklatan bergabung dengan warna papan. Meski sederhana, warga Pekanbaru yang mayoritas muslim saat itu terus memenuhi masjid tersebut, mulai dari warga Jalan Sumatera, Tangkerang, Cunyadin, Ahmad Yani, hingga di Jalan Pinang. Apalagi setelah tabuhan beduk disambut dengan suara azan terdengar saat masuknya waktu sholat. Melihat kondisi ini, sekitar tahun 1960 warga mulai bersuadaya menurunkan bangunan masjid itu dari panggung menjadi tidak panggung. Namun kondisi bangunan tetap sama tanpa adanya perubahan. Pada tahun 2004 yang lalu, pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pembebasan lahan yang berada di sekitar Masjid Ar-Rahman. 4.700 meter persegi tanah yang dibebaskan. Untuk membangun masjid dianggarkan dana 4,6 miliar oleh pemerintah Provinsi Riau, sedangkan kantor KPU, BAS, dan MUI dianggarkan 3,8 miliar melalui dana APBD Pekanbaru 2008. Masjid ini pun diresmikan oleh Gubernur Rusli Zainal pada 19 Juni 2009. Dan gambar yang kita lihat pada slide ini ialah merupakan gambar Masjid Ar-Rahman yang ada pada saat ini. Baiklah, situs peninggalan yang ketiga ialah Istana Kerajaan Siak, di mana Istana Siak ini merupakan bukti sejarah kebesaran kerajaan Melayu Islam di Riau. Istana ini dibangun oleh Sultan Asyaidis Syarif Asim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1889 dengan nama Aseraya Hashimiyah, di mana lengkap dengan peralatan kerajaan. Sebelum pembangunan istana dilakukan, Sultan melakukan lawatan ke negeri Belanda dan Jerman. Kemungkinan pengalaman selama di Eropa ini ikut mempengaruhi corak arsitektur pada pembangunan Istana Siak. Saat ini di dalam istana masih bisa ditemukan berbagai koleksi yang bernilai tinggi seperti kursi singgasana sultan yang berbalut emas, payung, senjata kerajaan Melayu, bendera kerajaan Siak, serta replika mahkota kerajaan Siak. Lokasi Istana Siak ini terletak di Kabupaten Siak Sri Indrapura, berjarak lebih kurang 125 km dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Corak arsitektur dari Istana Siak ini menunjukkan adanya perpaduan gaya arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Istana ini berdiri megah hingga saat ini setelah dilakukan beberapa kali renovasi. Baiklah, situs peninggalan yang terakhir yang akan saya bahas ialah Makam Syekh Burhanuddin. Makam ini berlokasi di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Almarhum Syekh Burhanuddin adalah salah seorang penyebar agama Islam yang juga merupakan tuan guru dari tarekat Naqsyabandi. Syekh Burhanuddin lahir di Mekah pada tahun 1111 Masehi atau 530 Hijriah dan wafat di Kuntu pada 1191 Masehi atau 610 Hijriah. Beliau menyebarkan agama Islam di Batu Hampar, Sumatera Barat pada 1141 sampai dengan 1151 Masehi, dan pada 1151 hingga 1156 ia tinggal di Kumpulan Bonjol, Sumatera Barat, kemudian berpindah lagi ke Pariaman pada rentang waktu 1156 hingga 1171. Kemudian Syekh Burhanuddin menetap dan menyiarkan Islam di Kuntu, Riau selama 20 tahun hingga meninggal pada tahun 1191 dan dimakamkan di tepian Sungai Sebayang, Desa Kuntu. Setiap tahunnya, tepatnya 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, makam ini banyak diziarahi oleh jamaah Naqsyabandi dari luar daerah bersama teman-teman dan keluarga. Baiklah, mungkin sekian beberapa penjelasan saya mengenai situs-situs peninggalan agama Islam yang ada di daerah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah masuknya Islam di Riau serta beberapa situs-situs peninggalan dari penyebaran agama Islam. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. See you.